Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lutfiani, NIM U20191082, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir 2 semester 4. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat mengenai latar belakang pemikiran mengenai Al-Quran dan produk dari pemikiran Amin Al-Huli. Nama lengkapnya adalah Amin Ibnu Ibrahim Abdul Baqi Ibnu Ismail Ibnu Yusuf Al-Huli. Beliau merupakan pembaharu Islam yang lahir pada tanggal 1 Mei 1895 Masehi di Munfia, yaitu sebuah kota kecil di Mesir. Beliau berasal dari keluarga petani yang dikenal dengan pendekar Arab yang gagah berani dan kental akan nuansa keagamaannya. Pada usia 7 tahun, beliau tinggal bersama pamannya dan mendapatkan pendidikan agama yang sangat ketat. Salah satu pendidikan tersebut adalah menghafalkan Al-Quran. Beliau berhasil menghatamkan hafalannya dengan qiraah hafaz dalam waktu 18 bulan. Amin Al-Huli mendapatkan pendidikan di Kutab dan disekolahkan di sekolahan pemerintahan Kairo. Beliau tinggal bersama Syekh Ali Amir Al-Huli yang merupakan salah satu kakek dari pihak ibunya yang menjadi alumni Al-Azhar dengan spesialisasi ilmu Al-Quran yang terkenal dengan sebutan Al-Sibi. Al-Huli wafat pada tanggal 9 Mei 1966 pada usianya yang ke-71 tahun. Pendekatan sastra dalam tafsir sebetulnya muncul dikarenakan banyaknya orang-orang Arab yang masuk Islam dan akibat kelemahan orang-orang Arab sendiri dalam bidang sastra, sehingga dirasa perlu untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan keadaan dari ayat kandungan Al-Quran. Kemudian di era modern, pendekatan sastra dalam Al-Quran dimotori oleh Amin Al-Huli. Beliau adalah guru besar kajian Al-Quran di Universitas Kairo. Menurut Amin Al-Huli, Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab yang terhebat. Dalam salah satu tesisnya, beliau menyatakan bahwa Al-Quran adalah karya kesusastraan Arab yang terbesar, dan Al-Quran menjadikan bahasa Arab tidak pernah mati, dan bersamaan dengan statusnya yaitu sebagai bahasa yang telah dipilih Allah untuk menyampaikan kalam-kalam ilahiyahnya dan menjadikannya sebagai sesuatu yang tak pernah kering. Keseriusan Al-Huli dalam mengkaji Al-Quran, beliau tidak bisa dipisahkan dari kajian-kajiannya terhadap bahasa dan sastra Arab. Salah satu karyanya yang paling penting yang berbicara dengan bahasa sastra dan kritik sastra, yaitu Fi Adabi Al-Misri 1943 dan Van Al-Qaul 1947. Dua kitab tersebut mencerminkan keseriusan Al-Huli dalam memberikan cara baca dan cara baca baru terhadap dunia sastra Arab. Menurut Al-Huli, bahwa idealnya studi tafsir Al-Quran, metode yang tepat untuk mengkajinya adalah yang pertama, tentang latar belakang historis dan situasi-situasi asal, atau dalam kasus Al-Quran, penjelmaannya di bumi melalui pewahyuan harus dieksplorasikan. Oleh karena itu, seseorang harus mengkaji tradisi-tradisi keagamaan dan kultural, situasi sosial bangsa Arab terdahulu, dan kronologi penyampaian teks Al-Quran dan lainnya. Kedua, dengan memperhatikan seluruh pengetahuan yang relevan dan dihimpun dalam metode penafsiran, sehingga seseorang harus menetapkan makna yang tepat untuk kata per kata teks dalam Al-Quran. Al-Huli menawarkan metode sastra yang dikenal dengan tafsir sastra terhadap Al-Quran, yaitu At-Tafsir Al-Adabi li Al-Quran.
Metode ini sasarannya adalah untuk mengetahui pesan Al-Quran secara menyeluruh dan diharapkan bisa terhindar dari tarikan-tarikan individual ideologis dan politik kekuasaan. Amin Al-Huli memang pernah mempelajari dan bersinggungan dengan tokoh-tokoh hermeneutika yang banyak dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat. Namun dalam kepiawaiannya, Amin Al-Huli tidak menamakan metode tafsir yang dicetuskannya sebagai tafsir hermeneutika. Walaupun ia menganggap bahwa Al-Quran adalah sebuah teks absolut dan suci yang tidak bisa sembarangan ditafsirkan. Beliau memilih metode sastra untuk menjadi beliau memilih metode sastra sebagai solusi untuk mendekatkan para pembaca Al-Quran dengan maksud dan makna yang memang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya, agar bisa memahami ayat-ayat Al-Quran secara proporsional, seseorang harus menempuh cara pendekatan. Seseorang harus mempelajari metode sastra, yaitu al-manhaj al-adabi, yaitu cara tafsir yang berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan menguraikan aspek kebahasaan daripada pesan pokok dari ayat yang ditafsirkannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.